aja, nggak pakai atuh Pak, atuh ini Pak, atuh. Ya Allah, saya teh tempat sampah saya. Bisa paham? Minimal Anda ngambil jatah ngurangin orang-orang yang gitu. Karena yang datang itu pasti yang orang yang pesakitan ke saya teh. Minimal Anda datang itu dengan wajah senyum, nggak ngapa-ngapain, iseng Pak kesini gitu tuh. Kenapa? Ini datang ada masalah ada gitu tuh. Bismillah. Nanti saya program nanti malam. Jadi besok kalau misalkan di rumah itu ada garam krosok, pakai garam krosok. Hah? Garam yang buat pedicure bisa kan? Oh bisa. Garam krosoknya. Yang keras-keras. Yang Buat dua hal. Anda kalau bisa berendam ya berendam, kalau nggak bisa ya kakinya doang. Kalau mandi gimana Pak? Dibuat mandi juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada bathtub ya masuk aja ke bak gitu ya. Enggak. Ampun ramenya tah ya. Enggak, emang saya seneng kayak gitu ibu-ibu teh, kalau nggak rame berarti error. Gitu. Enggak Bu, sekali. Sekali nanti malam. Nanti diingetin nih. Besok. Nanti malam baru saya program. Nanti saya kasih diminta nama-namanya ya Bu. Terus besok baru pakai garam krosok kalau ada garam krosok. Kalau tidak ada garam biasa campur cuka makan. Cuka makan. Hah? Cuka makan. Oh, nggak ada juga? Nggak ada ya? Apanya? Ya udah kalau nggak mau dibersihin ya nggak apa-apa. Sehari doang loh. Musuh ibu-ibu teh gitu tah. Ampun gitu tah. Takarannya nanti diobrolin. Nanti buat dua hal. Pertama untuk ngepel. Ngepel rumah. Masa ngepel wajah kan? Gitu. Ngepelnya tambahin garam. Ya, nanti ngepelnya. Sudah ya. Ketawa aja. Enggak apa-apa. Udah. Nanti yang buat berendam mau kaki atau mau badan. Kalau badan sekalian aja masukin ke kamar mandi. Kalau mau berendam ya silahkan. Kalau enggak ya buat mandi saja. Dan nanti baru dibilas, tapi Anda bilas mandinya pakai sampo sama sabun. Nah, kalau bagian mandi udah ya. Mau pakai air anget boleh, pakai air dingin boleh. Oke. Nanti yang buat ngepel yang diperhatikan airnya harus air panas. Jadi Anda godok apa itu? Ngerebus air, campur dengan garam krosok, cengkeh, kayu manis. Kalau ada kayu manis silahkan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayu manis satu batang, masukin. Itu direbus. Baru nanti setelah itu ditaruh di tempat pel-pelan ya. Tempat pel-pelan, terus habis itu dikasih apa itu? Sabun pewangi lantai gitu. Ya. Udah kayak gitu. Nanti dipel. Nah, saat ngepel itu sampaikan sambil ngobrol dialog batin. Mulai saat ini saya berubah.
saya akan mencintai diri saya akan menghormatin semua batasan-batasan yang saya pakai. Dah. Kenapa harus di lantai? Karena memang jejak rekam Anda itu sudah tercitra di semua lantai rumah. Ada beberapa teman-teman NBT itu yang saya nggak mau nginjek lantainya. Kalau saya kan berapa kali ke rumah rumahnya berarti aman-aman aja, standar saja. Itu berarti nggak terlalu parah gitu kan. Ya kan emang gitu. Ada yang saya sendiri nggak mau cuman ketemu di pagar aja udah. Makasih saya buru-buru udah seperti itu. Itu airnya nunggu dingin apa masih panasnya langsung dipen? Masih panas. Jadi di dalam itu juga campurin air sedikit. Jadi ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang pengusaha-pengusaha masakan. Dia pernah lihat ngepelnya pakai air panas. Ya. Di McD, di KFC, karena itu semakin banyak orang yang masuk ke dalam rumah atau tempat usaha, maka semakin juga berpotensi turun. Bisa paham? Tapi kan omsetnya naik. Iya, omset naik, setelah itu jatuh. Nah, untuk bertahan, penyempurnaan, kestabilan, penyempurnaan itu berarti kodenya 6 frekuensi kan? 6 Hz. Berarti pakai air panas. Untuk rendam kaki waktunya kapan Pak? Bebas besok pagi. Besok mulai besok pagi. Berapa lama? Bebas. Ada setengah jam, ada setengah malam masa canggungan. Rendam kaki. Rendam kaki. Sudah. Pelnya seluruh ruangan gitu kan meskipun di atas sudah dipel. Iya. Rumah Anda 13 lantai, 13-belasnya semuanya itu di. Kalau yang ngepel si Bibi kemana? Nggak boleh, harus kita. Anda. Bibi dulu lihat. Bi, mumpung saya lagi kesambet hari ini teh, saya ngepel. Membantu ya, kita yang sendiri dari mulai air panasnya. Ya, jangan takut dia mau tumben mah gitu. Ente. Gitu ya. Sudah Bisa Pak. dari mulai mandi garam. Dan ini bisa diulang kok. Diulang ketika satu, Anda ngerasa gagal jadi seorang ibu atau jadi seorang istri. Ya, ngerasa gagal nih, sudah pel lagi. Ada beberapa orang-orang yang memang selalu seperti itu. Jadi setiap bulan itu terulang lagi ritmenya. Nah, pengulangan ritme itu sebetulnya dia menyalahkan orang lain. Padahal bisa nggak sih diterima? Anda ditipu ya karena Anda disakiti ya karena Anda. Gitu. Oke? Sing legowo gitu loh. Walaupun di bagian yang lain Anda tersakiti kan? Gitu. Nah, tanpa sadar nanti dengan Anda itu selalu mengulang ritme yang Anda sukai sebulan sekali, itu nanti berbagai hal akan ajaib aja jadinya. Oke? Mau taruhan berapa? Gitu. Enggak bercanda. Sudah, itu teh. Ini saya mau tanya. Tadi terkait Rumah. Kenapa kalau saya juga ada kepikiran yang kayak gitu kayak Bapak. Tempat teman saya nawarin rumah yang itu, terus saya tahu bahwa yang ada terjadi, kalau kata Bapak tadi ada perselingkuhan, lain-lain dan lain sebagainya. Nah itu saya ada ini jadi nggak jadi padahal murah gitu. Karena saya tahu anaknya itu bawa cewek ke situ. Jadi itu yang membuat jadi nggak jadi. Kalau saya sih saya beli, Bu. Belum. Nah, terus
Nggak terima. Terus tadi Bapak dilihat dulu track record yang di rumah itu, nah ini mah ada lagi rezeki yang lain. Nah itu kan belum tahu silsilah kronologisnya teh, ternyata sekarang udah jadi misalkan, tapi terus tahu ternyata itu teh pernah digerebek masalah narkoba rumah itu teh, sama ya udah gitu. Nah itu gimana Pak cara maksud itu biar untuk menetralisir rumah second gitu. Oh, nanya ini nanya. Oh. Jadi nggak baru gitu beli. Kalau jadi bukan berarti sesuatu yang memang jelek-jelek itu dihindari. Kalau saya ambil. Gitu. Saya dapat rumah harga itu harga nemu aja. Jadi saya ambil. Dan itu saya lakukan juga ketika ngontrak. Saya pengen ngontrak di situ. Kata orang nggak boleh ini. Sama tuan rumahnya saya sengaja nyamperin. Beneran. Orang-orangnya jujur. Beneran. Atau dicoba aja dulu. Saya coba aja dulu. Nggak apa-apa, nggak usah bayar dulu. 2 tahun saya di situ. Nggak bayar. Rame setelah saya, Pak ini udah rame. Udah bagus, sok silakan. Sampai sekarang saya dikasih kirimin uang terus. Sama orangnya. Kuliah. Nah, gimana caranya? Garam kerosok tadi. Awal. Terus satu, kita tanamkan sedikit jiwamu di rumah itu. Gimana nanamin jiwa teh? Saya tidak pernah ketika rumah itu apa ya namanya? Yang terpenting saya pernah berada di rumah itu dan saya pakai sholat 1 kali. Maka ketika habis selesai salam, saya duduk, saya tepok-tepok rumah. Mulai saat ini kamu rumahku ya. Udah selesai. Maka sampai kapanpun saya sholat, dimanapun saya sholat, energinya mengalir di sini. Pas kayak saya ngambil alih anak orang. Gitu. Ada banyak anak-anak kecil tuh yang saya ambil alihkan. Mulai saat ini bukan itu orang tuamu tuh bukan orang tuamu. Sekarang tanggung jawab saya. Dan biasanya teman-teman saya itu saya ambil 1 atau 2 anaknya. Hanya untuk 1 nampar orang tuanya. Nampar tuh kayak gimana? Nampar secara halus. Jadi nggak ada halangan Anda mau beli rumah A, B, C, D, E. Kalau sudah punya ilmunya apapun, sultan mah bebas kan. Oh iya. Ya. Gitu. Oke? Siap. Ada yang lain? Nggak ada, kalau gitu kita istirahat dulu. Teman-teman habis sholat, setelah itu baru Yang tadi kan batasan dengan diri sendiri ya. Kalau misalnya pengen ada batasan dengan anak. Maksudnya? Misalnya gini, dalam satu waktu itu, misalnya saya bisa keluar dengan akhir, tapi akhirnya teh diam gitu. Kemana-mana. Berarti itu istilahnya kalau di NPT 4 jaminan ya. Mengambil sesuatu yang namanya jatah. Menyelesaikan masalah dia, akhir dengan Anda. Genetika anak itu tidak terlalu dekat dengan orang tua. Tapi genetika anak dekat sekali dengan kakek neneknya. Berarti yang harus diambil adalah ritualistik yang dilakukan oleh orang tua Anda itu diteruskan kalau orang tuanya sudah meninggal. Contoh, bapak ibunya ibu itu biasanya selalu sedekah Jumat pagi 1 RT. Lakukan itu. Kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal berarti ada kita harus ngambil jatah. Oke? Tapi itu tidak boleh ngambil jatah omset. Jatah keuntungan, itu uang pribadi Anda. Yang memang itu hak Anda. Misal,
Mah, listrik bias ku abi. Selama ini dipakai teman-teman ngurusin orang tuanya. Nah, kalau sudah ngurusin orang tuanya, berarti beda dong, Pak. Kalau biasanya saya ngasih orang tua saya itu uang 500.000 per bulan. Kalau saya alih ke listrik, pelit ya enggak. Gitu. Jadi yang harus dilakukan, ngasih yang ngasih beda. Listrik ya listrik beda. Oke. Ambil jatah. Hanya untuk sebetulnya untuk ahyar kok. Tapi Anda ngerunutnya ke orang tua. Oke. Saya pun sama ngambil kayak gitu. Ibu saya berarti 7. Ibu saya 7. Bapak saya punya istri 7. Makanya yang saya lakukan ambil jatah semuanya. Walaupun mereka mampu loh. Tapi saya bilang, sebagai anak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Boleh lah ya, boleh. Maksa lah. Dikasih lah di ACC. Dan rata-rata listrik mereka kan lebih dari 2 juta per bulan. Bagi saya, pahit pengorbanan. Udah. Bisa paham? Hanya mutus. Hah? Boleh. Tiap bulan. Bukan gitu. Anda sudah terbiasa sudah biasa ngasih orang tua uang kan? Dah. Ini beda dengan ngasih uang. Di luar itu, Anda kasih apa? Jatah apa? Mau kasih makanan? Boleh. Rutin. Berarti kan UUD nih. Ujung-ujungnya duit. Realita dunia kan gitu, Bu. Bisa difahami, teman-teman? Sehingga nggak perlu ngurus apa itu. Saya nggak pernah ngasih larangan apapun, batasan apapun ke anak-anak saya. Hidup saya cuma main saja sama mereka. Perintah pun cuma satu bagi saya setiap hari. Jam 5 sore. Sebelum ayah ngasih perintah tuh. Anak-anak akhirnya udah sadar sendiri, tutup jendela. Ken tutup jendela kamarnya, Lovely tutup jendela kamarnya, Adik tutup jendela kamar bunda, saya tutup jendela depan. Udah, Bu. Gak pernah ngasih perintah, ini kamu ini tolong ini, enggak. Santai. Karena saya lewatkan batin setelah itu. Pengen minum. Tiba-tiba anak yang cewek bawain minum. Bisa paham? Daripada ribet pakai ngomongan. Capek. Mama Hasan juga gitu, wajib. Asik. Ibu, bapaknya masih ada? Kasih yuk. Gitu. Dikasih yuk ibunya sesuatu. Anggaplah jampe-jampe. Tapi ya bukan untuk ibunya ya, hanya untuk mutusin mata rantai dari ibunya ibu ke Hasan. Gitu? Bisa paham? Atas. Sholat dulu. Waktunya makan. Oke? Nanti kita lanjut. Hari ini tidak ada, jangan berharap untuk diajak untuk meditasi dan lain sebagainya. Saya cuma pengen ngeluruskan, ada bagian tubuh Anda yang mau diapa-apain juga tetap salah. Mau dikasih meditasi, mau dikasih sholat, mau dikasih puasa, hayo gitu ta. Karena memang Anda selama ini nggak pernah tahu tentang diri Anda. Lebar loh. Anda bukan debu, tapi Anda percikan sinar ilahi loh. Gitu. Yuk gedein gitu ta. Bisa paham? Sudah sampai sini? Atos. Selama ini tanpa sadar teman-teman scroll dan bisa jadi algoritma di TikTok atau YouTube-nya, YouTube Short itu channel-channel yang
berbau kesadaran, Ya. spiritualitas dan lain sebagainya. Nah, cabang-cabang spiritualitas itu banyak banget. Tapi teman-teman nggak tahu mana ujungnya. Dan teman-teman juga nggak tahu mana yang benar dan mana yang memang kurang presisi buat apa yang teman-teman sudah lakukan. Gitu. Jadi berani ngomong untuk mencukupkan semua saluran-saluran ini, TikTok maupun di YouTube, melihat tapi tanpa kemudian teman-teman, oh ini ya, lebih baik ditanyakan. Kadang-kadang Anda, oh ini kayaknya sama yang dijelasin sama Pak Ijul. Persepsi Anda seperti itu ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh Bu Meme, setiap kali dia dapat sesuatu, dia kirim linknya. Gitu kan? Kalau saya jawabannya, ya Bu, lanjutkan. Kalau saya jawabnya lama, biasanya saya connect dulu. Oh ini cabangnya ke sini, buntunya di sini. Kadang-kadang saya nggak jawab. Gitu. Jadi jalan menuju ke Singaparna kan banyak ya Bu ya. Oh. Anda bisa lewat Malangbo, Anda bisa lewat Sukaraja, atau bisa lewat Ciamisnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan sama ya. Sama, nyampe kok. Gitu. Nah, kadang-kadang Anda itu terputar dengan keilmuan yang kemudian Anda yakini itu benar. Makanya sampai tahapan Anda bisa tidak hanya punya ilmu yakin, tapi hakul yakin, sampai juga punya yang namanya apa itu? Satu lagi, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Berarti matanya ini sudah sampai bisa lihat energi. Berarti Anda itu sudah gak gampang terjebak. Gitu. Sampai di sini difahami. Jadi kalau misalkan tongkat-tongkat itu alat bantu 3 itu belum ada dalam diri Anda, jangan terlalu banyak ngambil dan langsung meyakini sesuatu yang ada di medsos. Makanya kenapa kalau teman-teman taunya habis syariat itu berarti makom ke toriko. Nah, toriko di Indonesia itu banyak. Saya keganggu sama mitrengnya. Mantul. Cek. Oh. Ya. Apanya Pak? Iya, ekonya kegedean. Cek. Ya sudah segitu. Oke. Apa aja itulah di sana tombolnya. Oke. Jadi gini, kan enak gini ya. Sampai mana tadi ya? Toriko di Indonesia, toriko di dunia itu banyak banget. Dan masing-masing torikot punya jalan masing-masing. Kalau kemudian torikot ini mengeluarkan keilmuan masing-masing dan Anda campur menjadi gado-gado, Anda yang akan mati. Siapa? Oh, ada. Anda yang akan kemudian kebingungan sendiri, nggak nyampe-nyampe. Gitu. Berarti, yuk scroll TikTok boleh disimpan, setelah itu kirimkan ke saya. Oke, kalau misalkan itu saya nggak jawab, jangan pernah dibaca dulu. Atau jangan pernah didengarkan dulu. Bisa paham? Karena hanya yang terjebak dalam wilayah apa nanti? Kebanyakan wilayah-wilayah merasa sampai, merasa hebat, merasa ini. Gitu. Sampai sekarang pun saya tetap selalu dipantau dan pengen dipantau oleh guru saya.
Saya nanya, Yai kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya punya kitabnya. Buka di kitab ini. Oh itu masalah Ukudulijen, kitab Ukudulijen. Campurkan dengan kitab Hikam. Campurkan dengan kitab Ihya. Campur lagi itu di halaman sekian. Kiai saya hafal semua urutan-urutan. Oh gitu, ya. Karena kadang-kadang kita memakai panduan rasa ya. Padahal di atas rasa ada yang namanya rasa. Ada rasa, ada RAHSA. Gitu, rasa. Tapi nggak familiar memang. Dan itu pelan-pelan saja. Saya nggak mau teman-teman terlalu cepat paham dengan materi-materi kayak gini nanti. Karena satu, biasanya kalau sudah kena virus makanan-makanan materi kayak gini, kebersyukuran Anda itu tidak akan menguatkan cuan. Gitu. Sedangkan Anda kan masih butuh gini. Jadi khusus biasanya yang saya ajarkan itu yang untuk masalah bab-bab yang kayak gini itu biasanya yang sepuh-sepuh. Anak mantu kiai itu pada kesaung. Jangan di hari ini deh, offline, nggak boleh. Offline saja. Saya ajarkan. Gitu. Oke, kalau tataran yang di saung baca hikam itu sepele banget. Segini. Gitu. Nah, kalau hikam Anda tidak pahami kitab-kitab yang setiap malam Jumat itu, apalagi yang kitab yang ini. Malah akhirnya Anda bersyukur aja, bersyukur yang memang sudah kayak nolak dunia gitu. Bisa dipahami ya, gitu. Makanya selama 3 alat ini tidak dipakai, belum ada dalam diri Anda, mata Anda belum bisa lihat sesuatu yang tidak terlihat, keilmuan Anda sudah belum bisa di cross check ke saya, berarti abal-abal. Suudonnya kayak gitu. Jadi ke orang lain husnudon, ke diri sendiri harus suudon. Tapi bukan untuk hal yang ada dalam diri, tapi untuk keilmuan yang saya buka di TikTok, bener nggak ya? Cross check. Gitu. Bisa paham sampai sini? Biar satu Anda selamat. Biar nanti nggak jadi satu golongan yang harus tirakat di kawah Gunung Galunggung. Dulu saya diajak dipaksa sama salah satu torekot baru. Di kalangan Singaparna itu dokter-dokter pada ikut. Karena saya juga kenal dengan banyak dokter, akhirnya saya dibilang keras kepala karena nggak mau ikut. Enggak, saya nggak mau. Saya sudah punya guru. Ini hanya alasan saya untuk ngomong salah. Kamu teh salah gitu. Akhirnya pas satu momen, saya naik gunung nih sampai ke kawah sama teman-teman. Nggak janjian, ternyata di sana sudah ada torikot-torikotan itu. Dan akhirnya terjadi argumen yang pedas. Saya cuma bilang, kalau memang torikot Anda benar, berarti setelah Anda pulang dari sini tidak terjadi masalah apa-apa dengan gunung ini. Gitu. Selang berapa hari, sampai seminggu, 2 minggu baru Gunung Galunggung runtuh kawahnya. Ah bohong, katanya. Itu mah kebetulan. Oke, ingat ada perjanjian yang saya selipkan di situ. Setelah itu seluruh pasangan Anda meninggal semuanya. Gitu. Jadi ada yang suaminya, ada yang istrinya itu meninggal. Hanya karena satu, jangan macam-macam dengan banyaknya godaan gitu tahu. Udah manusia mah udah hidup yang enak aja lah, cari cuan gitu kok gitu aja kok repot ya. Gitu pakai ini yang benar, kamu salah. Ada yang dari Persis ngomong saya yang benar, NU salah. Ada yang dari Persis dengan Muhammadiyah yang benar, Persis salah gitu ya. Nah ini kan adu domba. Padahal satu, dua-duanya
Atau tiga-tiganya ini sanatnya, ilmunya nyambung nggak? Gitu. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Gitu loh teman-teman. Makanya warning di gambar itu adalah sebuah warning buat teman-teman, jangan berjalan tanpa guru. Oke? Kalau selama ini kan masih saya bebasin. Oke, sip. Tapi kalau udah salah biasanya saya tiba-tiba ada aja gitu. Tiba-tiba telepon Anda atau tiba-tiba depan rumah Anda ngomong, salah, duduk sini gitu. Biasanya seperti itu yang saya lakukan ke teman-teman saya. Tapi selama tidak ada warning, bebas. Tapi untuk keilmuan link-link di medsos, diperhatikan, kirim ke saya, walaupun Anda jangan berharap cepat untuk dibales ya, gitu. Atau kirim aja ke Bu Novi, gitu. Atau kirim ke Bu Maya, seperti itu. Kalau kirim ke HP yang ada di grup, HP anak saya, kalau lagi mood ya dikasih, kalau enggak ya sudah. Biasanya gitu. Prinsip anak saya itu nggak bisa di-drive sama siapapun. Ada WA masuk, ada telepon masuk, bisa dipahami ya. Gitu. Kayak Maria nih, WA-nya jam berapa gitu ya? Ya nggak kejawab. Gitu. Sampai di situ bisa dipahami untuk gambar ini. Saran saya cuma 1 tirakat saja kan untuk grup ini. Grup Umaya beda. Yang sana. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut ke ke gambar yang lain. Ada banyak luka nggak? Nah, luka-luka itu biasanya nanti menjadi tempat Anda untuk mendatangkan masalah. Jadi selama ini sudah Anda itu ulahnya, gara-gara ulah Anda, ego Anda, akhirnya semua hal yang terlihat baik, mau uang, mau harta, mau apapun, akan menjadi suatu masalah buat Anda. Ini ditambahin Anda belajar mengembangkan sisi energi dengan tanpa guru. Ngaco, kebanyakan kayak gitu. Ada satu polisi itu yang di sini, di kota, sudah bebas banget dia. Murid saya. Tapi dia akhirnya ngomong, Pak Ijul mau kurang di sini. Saya cuman senyum karena saya nggak mau berdebat. Saya cuman sampaikan ke istrinya, ini kenapa nggak diajarkan sekarang, karena nanti terjadi loncatan yang namanya waham yang akan didapatkan oleh dia itu dia ngerasa paling benar dan terjadi. Akhirnya walaupun dia titelnya Islam tapi dia boleh melakukan apapun. Jadi disebut sama teman-temannya sekarang adalah polisi dukun. Karena dia memang kemampuannya lebih daripada teman-teman yang lain. Dan bukan tugas saya lagi udah untuk meluruskan. Seperti itu. Ya. Nah, tetap teman-teman kayak misalkan Bu Yeni punya skill ini, Bu Dewi punya skill itu. Skillnya Bu Dewi itu selalu terhubung dengan yang namanya supranatural. Jadi jangan Bu Yeni pengen yang itu. Oke? Ya, enak kan? Nah, tugas Bu Dewi berarti apa nih yang harus dilakukan? Nggak usah ngomongin ataupun pengen seperti yang dimiliki oleh Bu Yeni. Tugasnya masing-masing kok. Oke. Sampai di sini. Yang terjadi apa lagi? Tubuh Anda akan semakin rusak dari dalam. Berarti dikit-dikit biasanya agak sepuh nih. Dikit-dikit habis dikasih makan lo ngantuk. Belum ngerasain gitu ya. Habis dikasih makan ngantuk berarti ada sesuatu yang salah. Akar spiritual Anda salah. Harusnya dikasih makan itu energinya lebih gede.
Nah selama ini kan cuman di apa ya, bahasa awam itu biasa sama siang-siang makan, habis makan ya ngantuk. Tapi orang nggak berani untuk ngomong secara jelas. Ketika engkau itu kapanpun makan dan setelah itu ngantuk, berarti tubuhmu telah banyak sesuatu yang salah. Tersesat Anda dengan diri Anda. Asik. Tidurlah. Enggak. Jadi yang bisa dilakukan, cukup, merasa cukup, stop, jangan nambah-nambah lagi masalah dengan bacaan-bacaan, apalagi wirid yang ada di TikTok. Ah ini habis duha, enaknya menurut ini itu, link ini, baca waqiah kali ya, baca 3 kali. Oh iya ya. Terus ini nih, kalau subuh bacanya ini. Anda itu lo punya sanad dari mana? Dari TikTok. Berikut TikToker gitu. Nah, seolah-olah itu ringan ya. Salah. Kalau disuruhnya sama orang tua, Orang tua sanatnya kemana? Sampai ke Rasulullah nggak? Saur etama bau kita teh kiti ini. Nah, bisa nggak diperjelas ke atas? Kalau nggak bisa, tubuh Anda itu nolaknya dari dalam. Gitu. Tapi ini tidak boleh, untuk sementara jangan dibaca dulu. Kecuali nanti misalkan Anda sudah punya guru, misalkan ke saya. Kalau Bu Yeni nih, itu bacaan dari orang tua, saya cek dulu. Cek seret, oh sanatnya masih bisa nyambung kok. Silahkan Bu Yeni, gitu kan. gimana kita dari orang tua Asik. ada gitu. Semua. Saya juga banyak Bu, tebel. Gitu. Saya ada 8 sampai 9 kitab yang catatan dari Malik Ibrahim. Bukan saya nggak mau, saya taruh dulu sebentar hiji-hiji. Gitu. Kalau saya terlalu cepat, saya nggak bisa menyertai, ngebarengin istri saya. Oke. Sampai di sini, misalkan, anggap lagi nih, Anda di rumah Anda itu ada treadmill, ada buat swing, ada buat apa aja, banyak peralatan-peralatan untuk chess dan lain sebagainya. Nggak bisa kan itu dilakukan bareng, gantian. Ayo sudah satu-satu. Satu-satu itu berarti satu hari itu langsung semuanya Pak. Berarti Anda nggak punya program. Programnya itu mau ngebangun apa dulu? Nge-chess dulu. Chess. Oh berarti ini jangan lakukan dulu. Selama berapa bulan berarti fokus di alat-alat chess aja. Gitu. Oke. Nah kita kan melihat misalkan di AP itu ada apa itu alat ini ya, nge-gym kan. Anda langsung semuanya diputerin semuanya satu lah. 1-2 jam itu pokoknya habis semua. Kalau saya diajarin dulu, ya tanya ke trainernya gitu. Trainer berarti ngebangun apa dulu? Mecahin otot atau nebelin otot gitu. Ya, gitu. Baru dari sini kamu ke sana, dari sana ke sini. Nah, kalau kebayang itu diputerin semuanya. Ngerusak badan. Bisa paham? Oke. Sampai di sini dipahami teman-teman. Bukan saya ngelarang teman-teman untuk baik lupa itu. Kalau cuman hanya sekedar baca saja boleh. Tanpa mengharapkan apapun. Karena ini itu pesan dari orang tua saya, maka saya baca. Tapi saya tidak berharap apapun dari bacaan. Manfaat dari bacaan ini ya Allah. Tos, clear ya teman. Berani Bu Dian? Oh iya sudah. Paham sampai sini teman-teman?
yang harusnya dilakukan, semakin banyak amalan berarti semakin beres Anda. Semakin beres Anda berarti semakin tenang. Dan semakin tenang Anda, harusnya anak-anak Anda juga tenang. Istri Anda juga tenang. Nah, kalau kemudian di kalangan orang-orang awam menilai kayak gini, itu ya kiai ya, aduh yang 5 anak, 7 anak ini, 6-6-nya itu alim. Cuman 1 eta ta Masya Allah. Ngadoja, berarti belum beres eta teh, ada satu yang salah dalam diri dia. Bisa difahami. Akhirnya kan dianggap sebagai hal yang biasa. Biasa Mas, kalau dalam satu keluarga itu anak berapa, ada satu yang nyeleneh gitu. Anda pakai kaidah itu, rusak hidup Anda. Rusak batinnya. Gitu. Makan hati. Oke? Sampai di sini. Dipahami? Makanya yuk, sebelum Anda masuk ke wilayah yang lebih serius, Anda naikkan grade ekonomi Anda sebagai bekal. Nggak enak ya naik haji itu nggak bawa bekal. Yang lain pada beli itu, enggak. Bisa dipahami. Pak saya mah lillahi ta'ala aja, nanti di sana pasti ada banyak yang ngasih. Nekat Anda ya. Tapi ya memang di sana nggak akan kelaparan kok. Gitu. Sampai di sini bisa dipegang. Karena mumpung ini perempuan semuanya, sampai kapanpun mulai saat ini, kalau bisa itu jadi janji Anda sendiri, Anda tidak pernah mengandalkan pasangan Anda untuk memberi nafkah ataupun melakukan bantuan-bantuan terhadap Anda. Ya tolong ambilin tangga, ya itu rambut tolong gantiin, ganti wis solangan gitu. Kalau nggak bisa suruh Mang Ujang gitu. Bisa paham? Jadi hal-hal yang nggak penting kayak gitu Anda repotkan sendiri gara-gara Anda berharap pengen ngandelin. Kalau kebalik gimana? Gimana kalau kebalik teh? Kalau terlalu mandiri suami teh kayak maksudnya bukan enakan. Jadi dia yang gimana ya? Posesif. Merasa nggak berguna. Sudah emang kayak gitu. Makanya tampilkan di dalam diri Anda kemandirian, tapi di luar Anda itu benar-benar kayak perempuan lemah. Ya, tolonglah itu, tapi nggak ngandelin, nggak berharap. Antep we. Kalau ditolongin alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah. Mohon. Jadi, mulai saat ini tahapan Anda adalah seorang istri rasa janda. Gitu ta. Bisa paham? Jadi nggak berharap. Harusnya Anda itu yang ngelayanin suami. Udah nggak usah ngerepotin dia. Tapi kalau memang punya tipikal suami yang akhirnya ngerasa nggak dihargai gara-gara kayak Anda mandiri, yang manja dikit, tapi nggak berharap. Bisa paham ya? Mendikit itu ketawa aja. Teman-teman taunya saya itu ngomongnya di sini biasa, nyantai gitu ya. Tapi kalau kemudian saya itu jadi konsultan, benar-benar nih, konsultan di perusahaan, teman-teman nggak bisa lihat wajah saya kayak gini. Bentak-bentak, nginjek gitu, buang dokumen dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan. Dan sakit hati pasti Anda. Oke? Biar naik kelas, Pak. Ngaco. Sampai istri saya, pas saya ajak, waktu itu ada sekitar 30 lebih direktur. Gitu. Ada satu holding, saya sudah pegang holding itu. Di holding itu punya 17 perusahaan. Di 17 perusahaan berarti kan direktur nggak cuma satu. Ada direktur utama, direktur keuangan, direktur marketing, kayak gitu kan. Ngumpul. Saya hardik mereka. Istri saya sampai kaget. Saya cuman bisa dia taunya saya
keras kalau ngelatih di karate. Tendang-tendang, pukul-pukul langsung gitu. Marahin, diinjek, ludahin. Tapi itu untuk atlet. Tapi kalau untuk ke anak nggak pernah sama sekali, ke istri, ke teman-teman sama. Tapi kalau kedua hal yang kayak gitu, wajah saya rubah. Gitu tahu. Iya. Nah, ini jangan sampai semuanya dikerasin semuanya. Gitu. Mandiri boleh, tapi ke suami bisa manja dong, bisa tetap di bawah dong. Gitu. Ingat, saya lebih nyaman ngomong dengan ibu-ibu karena saya bisa ceplas-ceplos. Tapi kalau ngomong dengan bapak-bapak itu butuh disanjung. Tapi kalau ke ibu-ibu, jedar, jedar. Gitu kan? Tidak gitu, Bis. Mohon. Bisa dipahami ya Ya. polanya. Yuk, jadi anggap sekarang pasangan Anda adalah anak pertama Anda yang memang harus dipingin dimengerti. Aku juga pengen disayang, AA gitu. Lupakan. Nanti, karena nanti Anda akan, kalau Anda terus-terusan nuntut seperti itu, Anda gampang nanti jatuh di pelukan orang lain. Nah, itu. Kan? Betul. Adik ipar itu nanti Jadi mau gitu dah. Saya nggak mau teman-teman menjatuhkan semua yang sudah dibangun. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 poin tadi adalah cara ngebangun Anda. Dan Anda terlalu mandiri, terlalu lebay. Ini ngerusak semua. Oke. Bisa dipahami. Jadi Bu Dewi nggak butuh suami ya. Tapi Bu Dewi yang harus melayani suami. Oke. Apa AA? Aduh AA capek. Hayu atuh mau kopi kita. Jadi jangan menginginkan ingin dimanja. Siap. Gitu ya. Okay. Karena nanti ketika satu momen puncaknya suami Anda benar-benar rubah semuanya dan memanjakan diri Anda. Gitu. Tapi jangan berharap. Nah, ketika Anda sudah melupakan, itu berbalik arah. Oke? Gitu. Nah, apalagi yang harus diperbaiki dari semua materi itu? 1. Jangan pernah berburuk sangka kepada saudara ataupun ke tetangga. Karena Anda hidup di area sana. Udah. Jadi bahasanya itu kalau kasarnya, mereka boleh bohong tapi Anda nggak boleh bohong. Bisa paham? Kalau sebelum sudah dalam otak itu biarin aja. Apa? Maksudnya buruk sangka sih. Berpikir. Ya berpikir gitu. Kadang kan namanya juga manusianya Pak. Asik. Bukan. Sebentar, itu cerek dulu. Jangan diterusin. Ada sesuatu yang salah yang selalu dikatakan oleh orang-orang awam dan itu kesalahan massal. Yang namanya manusiawi kan, Pak. Kalau marah teh enggak, eta mah manusia yang binatang yang berakal, kata Imam Ghazali. Cek. Oh, mati. Nggak apa-apa, nggak usah, wes. Kenceng kan? Oke. Yuk mulai diperbaiki dengan kontrol. Ketika terjadi lintasan hal-hal yang negatif, anggap itu pesan. Berarti di situ letak Anda berhati-hati. Dan jangan teruskan. Teruskan dengan lintasan pikiran, iya jangan-jangan itu nanti kayak gini. Cukup, oke. Makasih ya Allah udah diperingatkan. Ajarkan saya secara lembut. Agar kalau memang ini baik hubungan saya dengan dia, lanjutkan. Kalau tidak, jauhkan. Makanya orang-orang yang selalu bermain energi, lama-kelamaan, lambat laun, semua circle-nya yang banyak itu hilang. Lepas. Tapi kan saya marketing, Pak. Saya butuh orang banyak. Akan dihadirkan ketika Anda tidak takut untuk lepas dari orang-orang itu, maka Allah menghadirkan orang-orang yang lebih baik. Gitu ta. Kan dari awal tuh saya selalu ngomong ke Bu Dewi,
Bu Dewi bikin pelang, tulisin di situ ahli Panarosa. Gitu dah. Sama pengobatan. Ayo lakukan semuanya secara bebas dulu. Nanti ketika salah, saya yang tiba-tiba ada, Bu Dewi, gitu. Stop. Gitu. Karena sinyal Anda itu nyampe ke saya semuanya. Gitu. Jadi jangan dikit-dikit tanya, hajar nanti pasti salah. Momen satu salah, saya langsung WA, langsung terang-terangan, nggak pakai tedeng aling-aling bahasa Jawa. Nggak pakai salam lah, nggak pakai ini. Stop. Gitu. Berarti di situ ada satu yang salah. Apa Pak yang salah? Gitu. Yang teman-teman lakukan nanti ada satu tahapan yang namanya spiritual. Dan itu biasanya di level 5. Di level 5 itu diajarkan tentang spiritualitas. Nah, selama ini ada dua jalur. Ada orang itu yang diajarkan spiritualitas, malah masuknya ke supranatural. Spiritualitas itu adalah masuk ke dalam. Spiritual. Bukan, kalau yang Anda kenal spiritualitas itu seperti kayak puasa, sholat, dan lain sebagainya, itu bukan spiritualitas, tetapi cara amalan satu fisik yang untuk menembus arah spiritualitas. Oke, padahal spiritualitas itu adalah semua pemahaman yang ada di dalam. Ini akan menimbulkan cahaya. Tapi di dalam, tidak terlihat untuk ke orang lain. Anda biasa-biasa aja. Spiritualitas. Nah, beda dengan supranatural. Supranatural itu energi yang dari dalam dikeluarkan. Dan akhirnya Anda keluar kasap-kasap. Dan saya nggak mau Anda ikut-ikutan seperti itu. Kecuali memang dari awal sudah dilakukan. Kayak Bu Dewi, arahnya memang sudah jelas ke supranatural. Kenapa harus ditutup-tutupin? Buka aja sekalian. Gitu. Kayak Bu Nyai Aliyah. Ya, Bu Aliyah. Karena dia mimpin pesantren, saya juga pernah berkunjung ke Cirebon ke suaminya. Dia itu, suaminya yang kebetulan ininya kasap sekali ya. Gak usah ditutup-tutupi. Gas aja. Gaskan. Ibu tunjuk tanah yang mana yang mau dibeli sekarang. Ya tak tunjuk, udah selesai. Udah nggak usah mikir uangnya. Gitu. Karena supranatural. Harusnya orang-orang supranatural itu sudah tidak lagi berpikir gimana cari uang. Iya. Tembak aja langsung. Siapa yang punya uang? Gitu. Bisikin, Kak dia atau cek, mama teh butuh uang. Sini, kasih uang. Gitu. Tembak, dus. Gitu. Tuh, Dewi. Gitu. Ayo datang donatur ini bikin gitu. Nah, kalau saya disuruh kayak gitu, enggak gitu. Makanya saya nggak bisa di drive sama teman-teman termasuk istri saya. Ayah itu gimana? Urusanmu, usaha-usahamu, bukan usaha saya. Saya cuma ngajarin sebagai guru aja posisinya. Udah bisa. Bisa paham, Bu Dewi? Puasa mutih bebas, kayak Maria gitu loh. Salah juga bebas lah. Bagi dia kan, jadi makanya nasi putih. Daging itu yang disebut daging itu daging ayam, daging sapi ente, iya. Gitu. Gak apa-apa. Gitu. Terus susu itu warnanya putih, nggak apa-apa. Gitu. Ada bias lah. Gitu. Bisa paham Bu Dewi? Saya nggak minta terlalu detail kalau ketika Bu Dewi benar-benar mau serius ke dalam, saya akan perdetail. Padahal di sini saya juga ketawa. Maria, ya Masya Allah, otaknya itu di mana? Gitu. Tapi ya sudah, lucu kan? Asal di diri saya nggak ngomong, iya. Kata siapa gagal? Enggak lah. Kan saya nggak ngomong gagal.
Paham ya? Enggak. Saya cuma ngomong, oh gitu, ya sudah. Tapi di sini gagal, enggak. Saya sudah maklumi ya Allah, backup aja energinya, masukin gitu. Selesai. Paham Bu? Bu Dewi mau puasa mute silakan. Ala Bu Dewi. Jangan nanya Pak, yang detail. Tunjukkan keseriusannya. Bu Dewi mulai undang saya misalkan, Pak alhamdulillah itu saya teh punya ini segini. Ini lagi bangun gitu. Baru saya datang, saya tata. Kalau sekarang mah bebas, terlalu banyak syarat nggak jadi. Ya, bener nggak? Pak biar tertib Pak, biar disiplin dari awal. Itu yang selalu salah. Kenapa harus di situ bebaskan dulu poin 1 sampai poin 5. Ayo. Saya kan nggak nyalahin Teh Tia. Oh gitu ya. Ayo gitu. Bu Yeni pas kapan tuh salah. Saya cuma nanggut. Ya nggak apa-apa wes gitu. Gitu. Dan dia nggak inget apa salahnya. Ya bener gitu. Asal nggak keluar jalur aja itu warning, biasanya saya ngomong stop Bu. Gitu. Oke. Bisa paham? Jangan berharap untuk detail. Ke istri saya aja saya nggak pernah detail. Oke. Garis batas saya jelas. Dari kakek saya, dari guru-guru saya cuman bisa menemani, tidak sebagai seorang guru. Ketika Anda menganggap saya sebagai seorang guru, silakan. Tapi saya tidak pernah kemudian memproklamirkan saya guru Anda. Dah gitu aja. Karena batasannya saya cuma nge-guidance teman-teman untuk kaya. Oke? Nanti ketika Anda butuh guru, ya Anda cari, nanti kasih tahu ke saya. Guru saya itu jangan. Guru saya yang itu boleh? Boleh. Gitu. Tapi nanti jangan dulu. Jangan kegoda hal-hal kayak gitu. Udah wes. Jangan. Nanti kalau sudah sepuh, udah gini, boleh. Sekarang kan belum ada, masih bayi kan. Gitu. Bisa dipahami ya. Yuk, mumpung sekarang masih aliran bebas, silakan. Oke? Hari ini adalah termasuk evaluasi untuk melanjutkan program, tapi programnya lebih diperingan. Dan jangan ngomong, wah berarti kemarin gagal Pak. Siapa yang ngomong gagal? Anda kan yang ngomong? Gitu. Kecuali saya ngomong gagal. Gitu. Oke? Dipertajam dengan 369. Dipertajam dengan 5 poin tadi. Ya, dipertajam sama anggap satu momen 1 bulan sekali itu adalah hal yang istimewa buat Anda. Ya. Dispesialkan gitu. Saya juga punya kayak gitu kok sebulan sekali. Dan saya nggak mau diganggu. Nggak ada gangguan sama sekali. Terkecuali saya mengizinkan salah satu orang, salah satu teman ikut. Kayak misalkan kalau di teman-teman saung itu ada sebulan sekali itu ziarah. Saya tidak pernah meniatkan saya ziarah, saya meniatkan mengantar teman-teman. Kalau bagi saya ziarah, saya sendiri ya. Gitu. Saya ziarah sendirian. Kalau enggak ngajak satu, ayo ke sana. Teman-teman nggak diajak nggak usah. Oke? Karena Anda butuh privacy kayak gitu. Ya, lakukan ya. Makan yang enak sekalian, nggak usah mikir 1 hari itu.
aduh awis gini di sini gitu. Kalau satu momen Anda bisa makan 2 juta, kenapa enggak? Ya, makan hiu kayak, makan apa, terserah. Gak apa-apa, ya. Biasanya kayak gitu, Bu. Mandi atau salah satu gitu. berendam kaki. Gitu. Tapi dua-duanya pakai cuka juga. Atau Kalau nggak ada garam krosot, kalau nggak ada garam krosot, garam biasa campur cuka dikit. Kalau garam krosok nggak usah pakai. Nggak usah. Salah satu. Sekalian diniatin mandi besar. Ya. Hari lahir Anda. Saya juga. Harus malam, siang, sore gitu maksudnya melakukannya Bukan. Gitu. Anggap besok itu Anda lahir kembali. New Dewi gitu. Bukan Nyai Dewi, New Dewi gitu. Oke, besok hari kelahiran Anda. Sudah. Berarti mulai saat ini ingat tanggal berapa besok? 12. 3 hari sebelum hari kelahiran Rasulullah. Tanggal, kalau secara Masehi, Rasulullah lahir 15 April. Iya, kalau secara Masehi, kalau secara Hijriah beda. Atau mau disamain, kan asik tuh. Mau habis Isa, Anda Rasulullah gitu ya. Nabi Anda gitu. Jadi Nabi gitu. Tuh Bu Dewi, jangan seriusin. Saya bercanda teh. Bisa diseriusin. Jadi tahu hari lahir, harus hari lahir. Kasihan, maaf ya. Iya. Mamanya jadi kesannya lagi ngomongin hari lahir, mandinya harus hari lahir. Iya, makanya Bu Dewi teh emang harus dibully, Bu. Bersungguh-sungguh. Yang bikin catatan. Benar. Sudah ya? Nggak ada yang salah lagi? Hari Bu Dewi abis mau prepare rimona. Kalau yang seperti saya, Ibu sinar belum ajek ya? Belum NPT? Belum baru kan baru mau besok. Yang 19 besok. Iya. Saya teh, ini kok nggak ajek ya? Belum. Apa saya salah? Iya benar. Emang belum ajek. Biasanya kalau yang sudah NPT 1 kan sinarnya itu langsung patokannya ceret gitu. Ini kok gini ya? Masih mengkol. Iya betul. Kalau antenanya masih pakai ginian. Belum ginian. Iya, belum baru besok 19. Oh, iya. Saya bisik kok udah tapi kok gini. Oh, berarti nanti harus ditata. Ibu makan siang beli dibungkus atau dimakan di bungkus saya di luar. Tergantung kalau misalkan. Ya. Lebih baik Ibu misalkan kalau bungkus tulang-tulang kayak gitu dipisahin jadi 2. Satu pakai bismillah buangnya, yang satu enggak. Yang satu untuk jin muslim, yang satu yang nggak pakai bismillah ini untuk jin kafir. Saya lakukan kayak gitu. Karena saya mencintai semua itu. Dah sampai rumah saya yang di sini itu saya sok-sok bisa diusir, ada teman kamu diusir dari rumah mana, suruh aja nebeng ke sini. Pakai bawa gitu. Dan setiap kali saya buang tulang ketika makan apapun, saya separuh untuk jin muslim, separuh untuk jin kafir. Selesai. Saya tidak mau membeda-bedakan. Sehingga akhirnya
nggak perlu kita takut hal-hal kayak gitu, sing santai, malah kalau bisa jadi bos ya. Jadi bersahabat. Jadi gini, saya kalau ke kantor kan sebelum ada orang lain, pegawai yang lain, saya masuk gitu kan, Bismillah, Assalamualaikum, wahai penghuni ruangan ini. Nah, ruang sambil kerja muter-muter saya." gitu ya, Jawa gitu. Emang benar gitu, saya lakukan itu. Jadi saya Bismillah, Assalamualaikum, masuk ke kantor, ke ruangan saya, mengucapkan itu tadi, wahai penghuni ruangan saya yang tidak terlihat, ya mohon jangan ganggu, silakan. Kalau memang tempat ini selama saya nggak ada, kan saya masuk kantor jam 8 ya, setengah 8 udah masuk. Berarti saya bagian abinya penghuni ruangan ieu teh gitu. Jadi saya doakan kamu juga sehat ya, saya sehat. Oke, kamu jangan ganggu, saya mau kerja, saya mau fokus. Jangan ganggu pikiran saya. Dan memang gitu kan, terganggu, sangat terganggu. Ini berat, ini juga gitu. Bahkan ya saya ingin relax lah, nggak ada beban-beban dari masalah dari luar gitu tuh. Mungkin bisa itu godaan, apakah itu ujian, apakah itu hambatan buat saya dalam bekerja, Pak Jur. Nah, masalahnya apakah memang perlu diusir, dikeluarkan, apakah dibiarkan saja menetap di sana, apakah saya harus berdamai dengan kondisi seperti itu gitu. Layaknya Udah. Iya, iya. Kalau ibu nanya, aliran saya nggak pernah yang namanya ngusir-ngusir. Jadi kayak di sini aja saya bikin perjanjian kontrak kerja aja, gitu. Jam segini sampai jam segini nggak boleh, gitu. Jadi tetap mereka duluan kok, saya yang pinjem, gitu loh. Pun sama akhirnya saya perlakukan. Kalau saya pegang tiga falsafah Sunda, bogokah maluk cicing, bogokah maluk nyaring, bogokah maluk eling, terus bogokah maluk cicing berarti saya ngerawat apa aja, gitu. Makhluk nyaring hewan, sudah saya perlakukan memanusiakan kucing, gitu. Misal karena saya suka kucing, anak saya suka kucing, istri saya suka kucing, sudah terima aja. Jadi banyak sekali kucing-kucing liar itu nyetorin anaknya ke rumah, gitu. Jadi rawat, gitu. Dan terus habis itu makhluk eling itu ada dua, manusia sama jin. Maka sampai kapanpun saya nggak pernah ngusir. Ya, saya biasanya malah sedekahin, gitu. Seperti itu. Kalau ada beberapa ustadz atau kiai yang datang ke rumah kamu penuh banget ya. Ya emang tampungan dinas sosial. Ngapain? Ya tetap aja di sana. Nah, tinggal nanti paling itu dah kasih semut, gula, sedekah kan, itu kasih tulang, itu buat yang jin-jin gitu. Selesai. Akan timbal baliknya itu. Timbal balik dan nyuguhan atau ngasih berbagi makanan. Iya, saya biasanya langsung ngobrol. Yang ini buat jin kafir ya, yang ini buat jin, tapi nggak ngomong kafir. Ini yang jin muslim, ini yang non ya. Gitu. Sok, enggak. Dimakan. Gitu. Oke? Siap. Setiap rumah ada kok. Tinggal teman-teman kalau bisa sudah mulai tidak merasa diganggu saya. Gitu ya. Nah, mangga dikuatin. Mama Hasan sudah paham? Paham. Dilakukan ya. Oke. Bu Istiqomah udah paham? Jangan gampang pakai ini, sing santai ini. Ya. Naik level lagi. Kalau bisa NPT-nya di oke.
sampai nanti ngelotok gitu, sehingga nggak butuh bantuan siapapun dan nggak pakai bisa teh ya, abi kieu bisa teh ya, abi kieu bisa, udah bablas aja. Jalangin banyak waktu, itu yang itu meskipun suami nggak didukung itu mah. Didukung, nggak ada kata-kata nggak didukung. Selama ini Anda pakai opsi A atau B ya? Kalau saya nggak ada opsi. Sukses, udah sukses aja. Nggak ada. Kalau nggak sukses gimana Pak? Kayak gitu. Nanti ke Galunggung atau ke Gunung Guntur ya Pak? Garut. Galunggung. Kalau nanti Galunggung nggak ada, ke Guntur ya Pak ya? Satu aja, saya nggak pernah pakai opsi. Oke. Dan saya cuma meyakini cepat atau lambat pasti berubah gitu kan. Ketika tadi suami nggak dukung, kenapa harus dipikir? Ya Allah lembutkan dia, kita lo nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa Pak? Serahkan nanti ke pawangnya. Kan kakaknya ini tuh. Oh iya, tundukin. Tanyain kira-kira untuk menundukkan itu berapa gitu. Kerjasama gitu loh sama ipar teh. Biar jadi friend gitu. Sampai di sini ya, teman-teman makan, ketawa, ketiwi, mendengarkan. Dari tadi, nanti di bagian sini sama sini itu udah dibongkar. Jadi kalau misalkan sakit, jadi ya sudah. Ya, oke ya. Saya udah ngerasain sakit duluan. Nggak dibongkar. Gitu. Dah ya. Banyakin minum. Nanti jangan nanya yang berwarna apa enggak. Ke sini. Neteli Pak aja lagi. Udah. Perbanyak minum aja. Terus habis dari sini makan lagi. Karena Anda butuh protein yang lebih banyak. Karena penataan tuh capek, berat. Ya, biar nggak keterusan sakit. Kalau bisa nggak pakai sakit. Ya, nggak ngedrop. Gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu? Minggu ada apa? Gimana? Sekarang hari apa sih? Ya ikut aja tuh. Kan lumayan pembersihan gratis. Nggak apa-apa. Apalagi kalau dimandiin sama suami ya. So sweet gitu. Terus sih. Nggak apa-apa. Brand web kenapa? Pengen di-spill katanya terkait brand web tadi pas lagi makan ya paham. Mau beli brand web tapi masih belum yakin. Udah lama beli. Udah beli. Bukan beli, udah titip. Cuma pengen tahu katanya detailnya kayak gimana. Gimana sih brand web itu? Udah sih dijelasin versi aku. Oh udah ya? Udah. Ya udah. Pengen versi Bapak. Capek. Amin Bu aja tuh kayak habis tahun. Oke. Teman. Biar di sini juga yang guna oke, biar pada beli. Jadi brand web teh banyak macam. Ada 150 lebih macam. Ada yang saya contohkan satu, ada brand web buat sapi. Sapi, pengemukan sapi. Ketika saya nerangkan ke temen nih yang punya
sama Pak D saya juga kan punya pengemukan sapi di Raja Pola. Yang saya sampaikan kayak gini, Pak D, daripada bikin, kita itu pengen dengerin radio, daripada bikin radionya, bikin menaranya gitu ya, bikin kantornya, kan mending beli radionya. Nah, brainwave itu adalah radio, pesawat radio yang kecil itu di rumah. Kadang ketik mendengarkan brainwave itu jenis-jenisnya itu seperti kayak jenis saluran-saluran di radio. Kadang nggak ada yang memang nggak cocok buat kita karena terlalu tua. Nyinden aja, ini aja, terus ibu-ibu ada yang barat semuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan tipikal Bu Yeni itu sukanya dangdutan, berarti kan nyari saluran dangdut. Gitu. Dangdut, berarti kan di itu saluran di radio di Singaparna tuh ada. Iya, iya. Radio Galuh dan Radio Radio Galuh. Style itu anak muda. Wah, segitu. Hafal gede. Mantan Oh, mantap. saya pegawai manajemen Heeh. radio. Oh, Jadi dah. Paswa itu orang tua. Mm-mm. Ya. Nah. Jadi beda gelombang ya. Nah, yuk, brainwave itu didesain dengan kebutuhan Anda. Kadang-kadang manusia itu nggak tahu kebutuhannya apa. Yang tahu kebanyakan keinginan nafsu jiwa gitu. Nah, kebutuhannya ini disesuaikan dengan gelombang otak Anda. Akhirnya didesainlah brainwave sehingga optimalisasi tujuan itu dapat. Anda tujuannya apa ya? Pengen apa? Pengen kaya. Anda tujuannya apa? Pinter. Anda tujuannya apa? Naik karir, jenjang karir. Itu kan sesuai. Akhirnya dibikinlah brainwave sesuai dengan tujuan. Nah, tujuannya kalau waria kan berarti bisnis. Berarti tujuan brainwave bisnis. Gitu. Kalau misalkan Mama Ahyar sama Mama Adit itu kan tuh bikin brainwave untuk tujuannya untuk anak. Berarti semua saluran itu diputar untuk anak. Gitu. Berbeda kalau misalkan brainwave family, berarti itu untuk semua keluarga gelombangnya bisa masuk. Jadi akhirnya silih berganti. Bu Maya dapat apa nih? Anaknya juga dapat. Bu Maya dapat apa? Suaminya juga dapat. Suaminya dapat apa? Anak dan Bu Maya dapat juga. Kayak gitu. Jadi seolah-olah mensinkronkan gitu tah. Bahasanya kalau di MLM itu dapat bonus referral, dapat bonus-bonus yang kerja ini kita dapat bonus gitu. Itu brainwave secara kasar seperti itu. Dan biasanya kalau orang-orang yang tidak pakai brainwave, kecepatannya untuk memahami ataupun menaikkan grade level itu lama. Berarti kalau saya kecepatan untuk saya tuh kan karir misalkan, ya pengen kaya, ya ayo. Nah, jadi di bisnis jalan, karir pun saya di pekerjaan jalan. Biasanya kalau kayak gitu masuknya ke bisnis. Bisnis jadi udah karir bisa, kemudian apapun itu. Biasanya kalau di bisnis sudah lengkap, intelijensi emosi dapat, terus karir, ke keluarga juga dapat. Nah seperti itu. Tapi saya nggak promo ya. Promo dong Pak. Nggak bisa. Nggak. Saya kalau disuruh nyampein bisa, tapi kalau untuk hayu atau gerak, gitu ta. Kumaha maneh gitu ta. Mau pakai juga enggak? Action tapi secara tidak langsung gitu. Gimana Bu? Iya. Heeh. Secara tidak langsung mangga kumaha maneh gitu. Iya. Gimana Anda gitu. Heeh. Kecuali ada orang-orang yang memang terdesak, biasanya saya maksa. Cepet, eta mah kudu gitu. Sudah paham? Kamu nanya kan, butuh nggak? Butuh.
Saya udah jawab kan? Iya. Oh, dipaksa ya? Oh, kasihan. Kalau nggak kebayang anaknya sampai berapa tahun kemudian gitu gitu. Dan makin merosot loh nanti akhir. Kalau kemudian, nah ini kan untuk nahan biar nggak merosot banget, ini kan harus dipertahankan untuk kemudian tetap naik. Gitu. Kadang-kadang kalau yang saya paksa, biasanya dia yang memang harus butuh. Gitu. Saya ngomong kayak gini, berarti kan saya juga pakai. Sama, ngerasain kok. Akhirnya kan sampai sekarang nggak pakai merintah anak. Cuman auto aja, saya mikir apa, anak nyampe. Gitu. Karena saya pengen anak saya itu mandiri dan tidak terlalu kebergantungan dengan si A, si B, si C, akhirnya memunculkan genetikanya ke anak karena istri saya tidak mau anak saya pakai motor, berarti kan saya siapin, pertumbuhannya cepat, molor kan Bu, naik kan mau seolah-olah diginiin badannya, SD kelas 6 sudah bisa jejak pedal gas, gitu. Akhirnya kan udah ini pakai mobil, gitu kan, enak kan, nggak pakai. Pokoknya apa kata istri, siap komandan saya gitu. tanpa debat. Ini hanya gara-gara untuk program saja. Ngenaikin grade pemahaman biasanya lebih cepat ke situ. Bisa paham? Jadi brainwave teh seperti kayak tongkat. Anda butuh saat ini. Ketika Anda sudah bisa jalan dengan cepat, lempar ke tongkat. Minim-minim berapa tahun tuh butuh brainwave? 4, 5, 6 paling lama. 6 tahun loh. Walaupun program itu sebetulnya kalau bisa sih ya 2,5 tahun udah selesai, udah growth. Tapi hitungan saya 1.000 hari. Kok 1.000 hari? Iya. 1.000 hari. 1.000 hari berapa tahun? 3 tahun? Kalau lancar ya. Kalau lancar, kadang-kadang kan sudah mulai naik sedikit, jatuh lagi. Mindset Anda itu loh. Jadi karena apa ya? Pergeseran per 2 tahun, dunia itu berubah. Berarti anggap ini 2 kali lipat. 3 tahun kali 2, berarti 6. Gitu. Jadi minim-minim 6 tahun siap, tapi siapa yang pengen 6 tahun baru naik ya? Gitu. Oke? Jadi percepat sekarang. Teman-teman belajar bukan hanya dengan energi, tapi juga brainwave. Ya sudah, maka. Karena nanti materi brainwave itu ada di NPT Pangandaran. Iya ya, masih ingat dulu. Saya Pangandaran nggak ikut. Oh nggak ikut? Bisa. Bumia paling. Bumia, saya sampaikan ada beberapa tools. Dan itu sudah dipakai zaman-zaman Nabi Idris. Dengan cara-cara khusus. Karena teknologinya lebih canggih. Untuk menaikkan potensi kita kan cuma 1,8 sampai 2,5%. Berarti otak kita masih kosong. Nah, untuk menaikkan itu, ngefullin itu, pakai brainwave. Kita lakukan ikhtiar dengan ikhtiar jalan, ikhtiar kholwat, ikhtiar tirakat, dan lain sebagainya. Itu pun ngejebol lapisan-lapisan hijab itu susah. Ngejebol lapisan hijab itu kayak tipis tapi kokoh. Biasanya lebih dipermudah untuk jebol-jebolnya itu lewat brainwave. Gitu. Bisa dipahami? Jadi saya tidak menguatkan Anda untuk pakai brainwave ya.
Saya cuma mengatakan secara faktual kayak gini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ada nggak jaminan pakai brainwave itu sukses? Saya nggak ngomong gitu. Tapi aku ngerasainnya Pak. Tapi potensi untuk kemudian lebih cepat sukses bisa. Karena ada orang itu yang memang dari sejak lahir sudah tidak diberkahi dengan keberuntungan. Gitu. Yang Anda harus ketahui kan itu, Anda itu beruntung atau tidak. Berarti ini kan harus ngomongin tentang lingkaran waktu. Waktu tidak mengalir, tapi waktu itu berputar. Oke? Berarti antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan bareng semuanya. Dicek lagi, kakek Anda orang yang sukses nggak? Atau gini, bapak Anda lebih sukses dari kakek Anda nggak? Kakek Anda lebih sukses dengan buyut Anda nggak? Kalau terjadi penurunan grading, berarti Anda semakin kesini juga semakin ngaco. Susah keberuntungannya. Maka untuk ngebongkar itu, dibuka lapisan-lapisan hijabnya. Gitu. Dicek lagi, dari Anda ke orang tua. Orang tua saya petani, Pak. Biasa-biasalah, kadang juga buruh. Sekarang saya mah untuk pebisnis kayak gitu. Berarti naik grading nih. Tapi kebayang nggak anaknya pembantu lebih cepat? Lebih cepat mana anaknya pembantu dengan anaknya misalkan pengusaha? Pengusaha. Secara logika ya Bu ya, mereka dari nol, walaupun nol besar. Kalau kita nol kecil. Ngerasa melabel yang saya yang kelima tadi tuh, jadi masih ngerasa melabel dirinya tuh gimana ya kayak gitu dong. Udahlah biarin aja gitu. Kayaknya inget nggak ketika ibu sama bapak silaturahmi ke saya tuh lebaran, saya nggak janji link besi. Kalau dia datang ya saya kasih tahu, kalau dia nggak datang ya berarti ya gitu. Karena bagi saya ngikutin alur saja. Saya langsung panjatkan, ya Allah, dia butuh link besi. Saya punya link besi langsung dari pabrik, tanpa modal, tanpa uang. Tapi atur dengan kehendak-Mu ya Allah. Saya nggak pakai maksa-maksa. Kalau nggak datang, ya sudah bukan jodohnya. Gitu aja. Banyak aja yang menurut saya. Nah, teman-teman pun sama. Daripada pakai otak untuk ngurusin anak, gimana ini lebih baik ini, istri, suami, bagaimana cara ngerubah suami, ngerubah mertua, sudah langsung panjatkan, selesai Anda bersenang-senang, fokus aja persiapan sebulan sekali. Enak toh? Iya. Ayo. Nggak usah mikir, nggak usah capek. Iya kan? Iya. Padahal kebangetan Anda kalau misalkan sebulan sekali, aduh Pak gagal. Gitu. Saya paling dibatin, ya Allah kebangetan tuh orang ya. Gitu. Dikasih sebulan sekali aja ya kayak gitu. Oke? Bisa paham ya? Nah yuk digenjot lagi. Jangan berpikir saya nggak terlalu serius dengan dunia. Serius banget saya dengan dunia. Tapi karena saya tahu cara-cara dan saya trial akhirnya juga ngerasain gagal. Akhirnya pola-pola saya yang saya tetapkan untuk batasan saya seperti itu. Ada yang maksa-maksa beliin HP. Saya bukannya nggak mampu. Emang saya lagi nggak pengen pakai HP. Kumaha deh ya. Bisa dipahami. Gitu. Dikirim dipaksa. Bawa HP ya Bu Maya ya. Dibawain. Akhirnya yang penting nggak apa-apa Mas. Itu kan pelatihan ke Jogja. Orangnya nggak datang, HP-nya aja yang datang boleh. Terserah kamu. Jadi HP waktu itu dia beli HP lipat ya. Ya Bu ya.
HP lipat ya yang gini, apa Samsung Fold atau enak aja dengan saya karena emang rusak ya terserah saya. Cetrok, akhirnya LCD-nya juga kena semuanya. Baru balikin ke sana dalam keadaan rusak, enak kan? Nah, pola-pola ini nanti Anda temukan seolah-olah semau Anda, tapi cara itu mempercepat semua hal dalam diri Anda. Pernah ketemu orang-orang sukses yang ngomongnya nggak ketus ke Anda nggak? Ya kalau emang nggak bisa bertahan terus, nggak usah, tutup aja usaha. Gitu. Enak kan? Pengusaha ngomong kayak gitu. Kita mah yang baru ngerintis capek, sakit hati ya. Belum pernah ngerasain disemprot sama orang kaya kayak gitu ya. Pernah. Nah, yuk mulai sebelum Anda disemprot sama orang-orang seperti itu, Anda belajar untuk kemudian mengupgrade sehingga ketika nanti ketemu hal itu, udah senyum aja. Makasih Pak, malah Anda yang berterima kasih. Oke? Bu Dewi yang serius ya di bagian itu. Udah nggak usah pakai usaha-usaha bisnis eta, udah fokus aja tarik uang gitu. Tapi jangan narik uang yang dari uang Soekarno dan lain sebagainya. Alah, nggak jelas. Paham ya, Bu Dewi? Tahu uang Soekarno nggak? Ada dateng karun galunggung sesepuh pakai yayasan ini. Mas cuman Mas Ijul aja yang bisa ngambil dari galunggung ini. Ngapain sama saya gitu. Kalau saya mau ya nggak pakai kalian. Ngapain bagi-bagi ya. Saya ngomongnya real kayak gitu. Bisa paham? Yuk. Ya. Sesuai peran ya. Anda yang ibu rumah tangga, tarik uangnya dari mana aja. Nggak usah mikir pakai logika Anda. Tiba-tiba ada kayak gitu. Ada orang yang salah transfer lah. Ya jangan dibalik. Oh kenal ya. Kan itu satu sumber, Bu. Satu saat orang spiritual akan belajar supranatural. Satu saat orang supranatural harus kembali ke spiritual agar ngeblank, agar memahami bahwasanya kita mah nggak bisa apa-apa, yang bisa cuman Allah. Ya. Oke, sudah ya ibu-ibu ya, karena sudah ditutup, saya nggak perlu tutup lagi ya. Terus Bu, ya ini udah selesai itu brand bisnisnya? Oh belum. Udah berapa bulan? Berapa minggu? Bukan tesnya? Tesnya. Seminggu. Belum.